perkenalkan anak-anak ibu dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir di sekolah? Milawati. Kenapa? Sakit. Ya, mari sama-sama kita doakan untuk Nela supaya dia cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita. Anak-anak ibu hari ini sudah siap belajarnya? Sudah. Sudah siap? Sudah. Semangat? Semangat. Ya, sebelum ibu ke materi, kita ikuti dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba anak-anak ibu berdiri semua. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu nasional ini? Tujuannya adalah sebagai bentuk rasa ekspresi kebangsaan nasionalisme ya. Kita mulai ya, semua berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada pembelajaran sebelumnya masih ingat materi apa yang kita pelajari? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat apa itu coding? Ada Bu, coding itu cara kita untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Benar? Benar. Kalau kecerdasan artifisial, ada yang masih ingat? Saya Bu, kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya anak-anak ibu hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum ibu ke pembelajaran, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuannya adalah anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Nah, terus yang kedua, nanti anak-anak ibu bisa mengidentifikasi 4 pilar komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terus nanti anak-anak ibu diharapkan di sini memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti ibu akan tanya di tiap kelompok ya. Tiap kelompok ibu akan tanya. Ibu tanya ke kelompok ini dulu ya. Kalau kita ingin mencuci piring sampai bersih, apa saja langkah kecil yang harus kita lakukan? Mengumpulkan piring kotor, membuang sisa makanan, membilas piring dengan air, memberi sabun dan menggosok, membilas sampai bersih, mengeringkan atau menaruh di rak. Ya, tepuk tangan. Terus ibu ke kelompok ini tanya, apa yang kamu lakukan setiap pagi sebelum masuk kelas? Saya mandi, sarapan, lalu berangkat. Oke, tepuk tangan. Terus ibu ke kelompok ini ya. Kalau kamu ingin mengikat sepatu, langkah apa saja yang harus dilakukan? Satukan dua tali sepatu, silangkan kanan ke kiri, tarik hingga kencang, buatlah simbol lingkaran dengan satu tali, lilitkan dengan tali yang lain. Oke, bagus. Yang terakhir, pertanyaan, dengarkan dan perhatikan ya. Hari berikutnya, Senin, Rabu, Jumat. Hari apa selanjutnya? Selanjutnya adalah hari Minggu. Bagaimana polanya? Melompat 2 hari sekali. Oke, tepuk tangan.
Intan. Coba duduk, Uma. Ya, kita akan menonton video pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu minta sama kalian siapkan alat tulisnya. Alat tulis kalian disiapkan. Siapkan dulu alat tulisnya. Fokus ke depan ya. Yang penting tercatat nanti. Ya. Fokus ke depan dah. Coba buat bagus-bagus ini. Adakah yang bermata jeli dan melihat tentang komputasional di sini? Ya teman. Mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil, informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, anak-anak dulu. Ada yang bertanya tentang video pembelajaran kita tadi?
keduanya ya, ditulis ya. Yang penting kerja sama kalian, ibu tulis di sini, ya. Semuanya, ke keempat aja ya, sampai saja nanti kita presentasi ke depan. Nanti ya ibu nilai kerjasamanya. Jangan ada satu. Ini mengenai pembelajaran tadi. Semuanya. Nilai keempatan dari kalian. Ini dari kelompok 4 ya. Apa kelompok 4? Algoritma. Ya. Nanti kalian kasih pertanyaan kalau tidak paham. Dapat kawannya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 algoritma. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahmat Namarjan dan teman saya Muhammad Alif Fadli, Muhammad Musbih, Rizky Anindeh. Tugas algoritma, masalahnya kamu ingin menyeberang jalan dengan aman. Pertanyaan, buatlah algoritma agar bisa menyeberang dengan aman. Jawaban, 1. Berdiri di pinggir jalan. 2. Lihat ke kiri lalu ke kanan lalu ke kiri lagi. 3. Pastikan tidak ada kendaraan yang lewat. 4. Jika jalan aman, berjalanlah menyeberang. Dan yang terakhir, sampai di seberang dengan selamat. Ada pertanyaan kawan-kawan? Ada pertanyaan? Ada. Apa tantangan yang mungkin muncul ketika membuat algoritma? Menurut angka yang benar, memastikan urutan tepat dan membuat algoritma yang mudah dipahami oleh orang lain. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak? Sudah jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti waktu temannya parkir, nanti kalian kasih soal ganti ya. Sekarang siapa yang mau ganti yang kedua? Cewek dulu ya. Tadi cowok, cewek. Nah. Dari kelompok apa? Kelompok 1 itu. Hah? Kompetisi. Ya, boleh. Ini tunjukkan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu ya.
Sudah. Sudah puas dengan hasil jawabannya? Yang lain ada pertanyaan? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa yang tadi yang mau? Kamu. Iya. Coba. Tadi kelompok berapa? Kelompok 2 apa? Mengenang? Ini nanti suaranya yang besar ya. Nanti nggak kedengaran sama teman-temannya. Nggak apa-apa sih. Kerja sama nih. Nanti dua orang sini ya biar jelas ya, dapat sama temannya ya. Perhatikan ke depan. Nanti kalau ada soal yang belum jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi Coba sebelah sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mengenal pola. Akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Munawar Khalil dan ini anggota saya. Dari jawab. Suka ini. Kebiasaan dari kami. Seekor ayam berkokok setiap pagi pukul 5 hari Senin, Selasa, Rabu. Ayam itu selalu berkokok di jam yang sama. Pertanyaan, apa pola kegiatan ayam tersebut dan kapan ayam berkokok lagi? Jawaban dari kami. Polanya, ayam akan berkokok setiap pagi pukul 5. Berarti ayam akan berkokok lagi besok pagi jam 5. Ada pertanyaan kawan? Ada apa tantangan yang mungkin muncul dalam Yang besar suaranya. apa tantangan yang mungkin muncul dalam mengenali pola? Kadang pola sulit ditemukan jika datanya terlalu banyak atau rumit dan butuh telitian agar tidak salah melihat pola. Ada pertanyaan lain teman-teman? Sudah jelas ya? Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir
informasi apa saja yang cukup penting untuk menggambar kucing sederhana? Jawaban dari kami. Badan kucing 4 kaki, kepala dengan 2 telinga, ekor. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Pada pertama yang mungkin muncul ketika melakukan atraksi. Yang besar suaranya. Keadaan pertama yang mungkin muncul ketika melakukan atraksi. Kadang sulit menentukan mana informasi yang penting dan mana yang bisa diabaikan, sehingga bisa salah fokus dalam menyelesaikan masalah. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya. Buka dulu rambut dulu. Masih semangat? Masih. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan ini sudah selesai. Kalian sudah memperhatikan dan dengarkan kata-kata ibu. Semuanya ke sini lihat. Ya. Coba perhatikan kata-kata ibu dan dengarkan ya. Ini 1. Ini 1. Ini 2. Ini 2. Yang ini cepat dulu. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Paham kan? Dengarkan dan ini ya. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Yang ini 1. berarti belum konsentrasi ya. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 1. sekali lagi ibu tes ya. Ini belum konsentrasi. Coba. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 1. Hah? Kalau yang ini 3. ada jawaban betul tadi. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3 jawabannya. Kan dengarkan dan perhatikan kata-kata ibu. Ya? Ya, coba ulangi ya. Ini 1. yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Iya, bagus. Ini ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kalian dan tanggal hari ini ya. Dijawab nanti. Jangan ada yang melirik. Pilihkan aku nih duduk lagi. Jauh bisa dikit. Ini lagi nak. Nah, ini ya tulis nama, tanggal hari ini ya. Ada pertanyaan? Terima kasih ya. Alhamdulillah pembelajarannya lebarnya akan menyenangkan. Menyenangkan. Apakah ada yang sulit? Masih ada yang sulit? Tidak ada yang sulit? Kalian sudah mempelajari pembelajaran ibu. Ibu menginginkan kalian ketika menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya anak ibu ya. Coding dan berpikir komputasional itu bukan hanya untuk membuat komputer bekerja saja, tapi untuk melatih cara pikir kita, cara kita berpikir dengan coding. Kita belajar menyusun langkah-langkah secara runtut. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecahkan masalah dengan tenang, logis, dan kreatif ya. Nanti dalam kehidupan sehari-hari ibu coba kalian terapkan kebiasaan ini ya. Dekomposisi misalnya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil.
agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Terus nanti mencari kesamaan atau pola dari berbagai masalah agar bisa menemukan solusi yang lebih cepat. Terus nanti lagi memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Nanti juga menyusun langkah-langkah terurut dan sistematik untuk menyelesaikan masalah. Ingat ya anak ibu ya? Ya. Kalau ada pertanyaan? Ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang konsep dasar artifisial ya. Tentang konsep dasar artifisial. Ya, sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, silakan siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Sebelum kita berang, mari kita berdoa dulu. Sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekian, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.